siapa namanya? Mas Gun, bengkel plat sing ning anu ke sapa jenengane? Pak Is apa? Kandar. Nah, halo semuanya, Satrio Wijaya di sini. Dan kalau video kemarin kita sudah membahas tentang kelebihan dan kekurangan Toyota Avanza, dan ada video lagi tentang mengapa kita beli mobil bekas itu lebih untung. Dan bagi kalian yang belum nonton videonya bisa tonton, linknya ada di sini. Oke, jadi hari ini kita mau membahas tentang biaya restorasi Vespa ini. Jadi ceritanya Vespa ini dulu peninggalan simbah saya. Jadi Vespa ini harus dirawat dengan baik, nggak boleh disia-siakan, dan semua ini disponsori full oleh orang tua saya. Terima kasih Bapak sudah mensponsori restorasi Vespa ini. Dan bagaimana biayanya, mari kita bahas. Kita akan dibagi menjadi tiga sesi. Wish kayaknya ya. Yang pertama adalah tentang body atau perintilan-perintilan. Terus yang kedua adalah tentang mesinnya itu berapa. Terus yang ketiga Yang ketiga adalah tentang catnya. Terus yang keempat adalah tentang jasanya yang digunakan untuk kita merestorasi Vespa ini. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah speedometer, teman-teman. Speedometer ini pakai speedometer yang original Veglia Italia. Ya, walaupun speedometer ini terlihat jelek, tapi yang penting ini original. Terus yang kedua adalah hand grip. Hand grip ini nggak tahu ini asli apa enggak, tapi kata penjualnya asli. Saya nggak tahu ya, asli itu harusnya yang putih itu atau yang ada versi hitamnya. Ini harganya sekitar 350 ribuan. Oh, yang tadi speedometernya itu 200 ribuan. Terus ada kuku macan. Kuku macan tuh yang di sini nih ya, yang sini ini. Dan triplangnya itu nggak ada yang original. Itu harganya kuku macan dan triplangnya itu 250 ribuan. Ya, semuanya ya, karena itu nggak asli. Yang asli itu harganya mahal banget dan nggak ada juga barangnya. Jadi daripada nunggu kelamaan, kita pakai yang ada dulu. Nanti kalau sudah ada yang ori, kita ganti lagi. Lanjut ya, yaitu tutup kunci Vespa. Jadi itu kunci Vespa ada tutupnya, Neyman gitu ya, ada tulisannya. Nah, tutupnya ini tuh dibeli terpisah, harganya 100 ribuan. Mantap. Selanjutnya ada karet tepong. Karet tepong itu yang ini nih, karet tepong. Ini ada dua versi. Ada yang versi warna hitam dan juga versi warna putih, dan saya lebih suka yang hitam karena lebih kalem gitu ya. Kalau putih itu selain gampang kotor juga kayaknya nggak begitu masuk. Saya warnanya kurang seneng. Selanjutnya adalah knalpot. Ini knalpot diganti dari dan motor ya, walaupun ini knalpot sebenarnya bukan originalnya Vespa, karena kalau originalnya Vespa itu ada yang aneh gitu, apa ya, pucuknya knalpot itu harusnya lurus apa melengkung gitu. Bedanya cuman itu aja, tapi ya nggak cuman itu sih, sebenarnya isinya beda. Tapi daripada ini knalpot yang lama dulu sudah terlalu jelek dan sudah banyak endapan karbon gitu ya. Jadi harus dibongkar, harus dibelek. Daripada bongkar dan belek itu dibuang aja, kita ganti pakai yang dan motor. Terus juga yang jelek itu yang awalnya dulu kepasang di sini juga bukan aslinya lagi, itu sudah gantian. Oke, nggak apa-apa. Oh ya, belinya di mana? Di Purnama Motor, Purnama Vespa Magelang, Kebon Polo itu ya. Terima kasih Purnama. Terus selanjutnya adalah lampu belakang itu diganti mikanya aja, yang siam ya, tapi siam-siaman, bukan siam yang asli, karena siam yang asli menguras kantong dan barangnya juga nggak ada. Jadi kita pakai siam-siaman, harganya 80 ribu rupiah. Belinya di Cik Kim Temanggung. Terima kasih Cik Istimewir. Selanjutnya adalah tentang ban. Kita pakai IRC, ban aslinya. Ya sebenarnya bukan ban aslinya, tapi ban yang ada juga, karena saya nggak pakai ban Maxxis atau ban yang hedon gitu, karena ya ini Vespa jalannya seberapa dan nggak buat nikung-nikung juga. Kalau nikung-nikung pakai yang lain ya. Wih, istimewa, sombong sekali. Terus ya yang penting kepasang bagus juga, bannya baru. Istimewir IRC, harganya satunya itu 120 ribu. Ini beli 3 karena ada cadangannya 1. Cadangannya sini. Terus selanjutnya adalah kabel bodi. Jadi kabel bodi yang lama itu pas dibongkar sudah tidak layak, sudah banyak potong-potongannya, dan ini kabel bodinya baru tapi nggak nemu yang asli. Daripada nggak nemu pakai yang ada dulu. Harganya 80 ribuan apa 100 ribuan saya lupa, tapi so far bisa dipakai dan
istimewa, tidak kepanjangan, tidak kependekan, pas. Terus selanjutnya adalah karet pedal rem yang di sini ini karet pedal rem, harganya satunya goceng atau 5.000 teman-teman. Gak begitu penting sebenarnya, tapi lumayan buat dibahas. Terus ada kabel rem, kabel kopling itu dipisah ya, jadi isinya sendiri sama selongsongnya sendiri, dan kabel kopling itu lebih besar, kabel rem lebih besar, dan kabel gas ada kabel persneling itu ya, itu total semuanya sekitar 200 ribuan itu mereknya, dan motor juga. Dan istimewa Cik Kim, terima kasih karena belinya di sana. Terus ada baut original untuk bagian sini, ini bagian belakang sini, beli di online shop namanya Art apa gitu saya lupa. Satunya harganya 30.000 rupiah, butuh 3, jadi 30 kali 3 90.000 rupiah. Dan katanya itu asli Vespa, new old stock, tapi saya nggak tahu karena saya lihat bentuknya sama persis, dan bentuknya itu mirip pil paracetamol gitu, tapi istimewa. Terima kasih Mas siapa itu saya lupa. Terus ini shock breaker belakang baru, shock breaker belakang sama pirnya itu gabung jadi satu, jadi modelnya coil over gitu, coil over a shock breaker. Itu harganya 350 ribuan saya lupa. Belinya di Purnama Vespa. Sekali lagi terima kasih Purnama sudah menyediakan berbagai macam peralatan pervespaan. Terus yang kaki-kaki depan ini shock breakernya baru, terus pirnya pakai yang lama karena masih bagus. Terus di sini tuh ada bearing apa gitu yang buat ngeper itu ya, itu juga baru juga. Kalau shock breakernya itu harganya 220.000, bearingnya saya lupa, dan tutup ininya mau cari yang asli belum ketemu. Ini cari yang apa aja ini, yang biasa ya, imitasi gitu, tapi nggak apa-apa. Overall istimewa luar biasa. Terus selanjutnya ada jok MG. Ini jok MG mentul-mentul. Ini Vespa itu sebenarnya shock breakernya itu nggak segitu seberapa mentul, tapi joknya ini yang mentul-mentul banget. Jadi jok ini yang apa namanya, yang meredam sebenarnya ya, bukan shock breaker yang bawah. Ini shock breaker yang bawah itu rasanya mati, tapi ini yang mentul-mentul gitu ya. Ini mereknya MG, walaupun tidak asli tapi begitu rapi, karena yang asli sudah amburadul, dan daripada pir-pirnya yang ada di sini itu masuk ke pantat kita, jadi kita ganti aja yang baru. Oke, selanjutnya kita bahas tentang permesinannya. Oke, jadi kita buka dulu ininya, tepongnya, tarik sini terus diangkat. Waduh. Nah, oke, jadi selanjutnya tentang mesinnya. Ini yang baru, bearing, terus piston, stang piston, terus bearing-bearing yang lain. Ongkelan ini juga baru. Ada karet tandokan apa namanya, buat gigi starter itu ya, itu juga baru. Terus apa yang ada di sini ini saya lupa ini, aduh, cepet bajing. Terus apa namanya, ini buat tempat wiringnya itu juga baru. Terus karburator repair kitnya baru. Ini apa namanya, businya baru, kop businya original ini katanya. Saya juga nggak tahu bentuk aslinya, tapi ini bagus bentuknya. Terus apa ya, beberapa baut beli baru juga, body mounting juga baru, seal baru tadi udah. Pokoknya mesin itu total habis 960 ribuan, dan saya sebenarnya masih ada lagi beberapa, cuman saya lupa dan saya ingatnya segitu ya. Oke, jadi selanjutnya adalah tentang pengecatan dari Vespa ini. Ini Vespa saya ngecat sendiri, bener-bener sendiri, dari ngelupas ya, nggak sendiri sebenarnya, dibantu sama Pak Lan. Pak Lan itu orangnya yang muncul di video saya yang itu ya, yang apa namanya, yang waktu itu saya lagi nyuci mobil, tutorial nyuci mobil, dan yang belum nonton tutorial cuci mobil, linknya ada di sini nanti keluar. Nah seperti itu Pak Lan, dan saya dibantu Pak Lan buat ngelupas karena waktu itu saya masih kuliah juga. Sekarang juga masih kuliah, tapi waktu itu sibuk. Kalau sekarang kan work from home ya, malah work, jadi banyak di rumah dan kita bikin video-video malah bahas kui. Oke, untuk ngecat itu yang pertama, catnya pasti dikelupas dulu. Saya ngelupasnya nggak pakai paint remover. Kenapa nggak pakai paint remover? Karena kalau ngelupas pakai paint remover itu saya takut nanti pas ngecat paint removernya masih sisa, terus waktu dicat dia malah
kalah gitu, catnya malah mengelupas lagi. Jadi saya pakai gerinda gitu, mata gerinda warna merah itu diklotok, jadi catnya hilang tapi nggak menghajar aluminium ya. Tapi itu hanya boleh di bagian-bagian yang terbuat dari logam, nggak boleh yang dari kaca, nggak boleh yang dari plastik karena itu sedikit merusak sebenarnya. Itu jadi untuk cat itu saya butuh 10 biji seperti itu satunya 10.000, jadi totalnya 100.000 rupiah buat pengelupas catnya aja. Terus anti karat itu saya lupa 50.000 mereknya apa gitu, dan itu diaplikasikan ke bagian-bagian yang rentan dan juga yang diperlukan ya. Terus habis itu adalah tentang poksinya pakai merek apa ya, saya lupa, Blinken apa ya, itu saya lupa harganya juga 100 apa 200.000 gitu. Sama tinernya, oh tinernya Mercy ya, MCY Impala Istimewa. Dan selanjutnya adalah base coatnya. Jadi base coatnya ini tuh kok bukan base coat ya, warna birunya lah pokoknya. Nah warna birunya itu kebetulan waktu dulu Vespa ini masih dikelupas, baru dikelupas, itu Vespanya ada warna yang aslinya masih ada. Terus warna itu tak bawa ke tukang oplos cat. Di tukang oplos cat sana dibuat persis, dan ini hasilnya kodenya itu biru langit atau blue sky begitu teman-teman. Terus clear coatnya saya pakai Blinken Clarlac, itu harganya 120.000 rupiah, terdiri dari cat clear dan hardenernya, tapi belum sama tinernya. Kalau thinner dari awal sampai akhir saya pakainya Impala atau Mercy, itu sama ya kayaknya ya, dan itu butuh beberapa kaleng. Itu kalau salah saya habis sampai 5 kaleng karena catnya ini berulang-ulang. Ini epoksinya ada kali 7 lapis. Terus bercanda ya karena nggak jadi waktu itu. Terus apa namanya, warna birunya ini juga beberapa lapis, dan clearnya itu saya masih ingat itu 3 lapis dan hasilnya memuaskan, mantap. Terus selanjutnya adalah oh ya, sebelum dicat itu habis dipoksi itu didempul. Saya dempulnya pakai auto glow, habis 2 kaleng. Kenapa habis banyak? Bukan karena ini dempulnya banyak, cuman karena ada kesalahan pengerjaan ya, karena saya itu awam, bukan ahli core of the core dalam perdempulan. Jadi kadang waktu kita dempul itu masih ada sisa dempul yang mengeras di scrubnya, masih itu yang menurut saya itu agak buang-buang, tapi nggak apa-apa, namanya juga do it yourself, jadi kesalahan dikit ditolerir lah ya. Oke, selanjutnya adalah jadi totalnya untuk biaya cat itu 630-an ribu rupiah itu gitu. Saya lupa masukin harga tinernya karena harga tiner saya lupa. Terus selain ongkos itu semua, itu ada ongkos jasa teman-teman. Jadi kita ada jasa Pak Lan tadi, yang bayar Pak Lan itu tadi orangnya yang bantu saya. Terus ada jasa bubut, dan ada jasa untuk menempel-nempel plat-plat ini yang bolong-bolong gitu ya. Itu saya nempelnya di Pak siapa namanya, Mas Gun, bengkel plat sing ning anu ke siapa jenengane, Pak Is apa Skandar. Nah jadi ini apa menekke bodine kuwi sing keropos-keropos neng Pak Iskandar. Terima kasih Pak Iskandar, istimewa. Sekarang Vespanya sudah jos. Dan sorry ini saya kalau potong-potong ya, ini atasnya di sini frame-nya karena saya bingung view-nya yang lain, dan karena stand-nya Vespa itu ya sudahlah, tidak apa-apa. Nah jasa las yang keropos itu 500.000 rupiah karena ini keroposnya agak sedikit ekstrim. Oh iya, sama ini kepalanya ini aluminium ya teman-teman, jadi ini lasnya khusus. Dulu tuh ada yang pecah di sini apa ya, ini sigar gini, terus di las di bengkel namanya Berjaya Karya, jadi itu bengkel sebelah rumah. Terima kasih Pak Toro sudah menambalkan di sini, sekarang sudah jadi bagus. Terus selanjutnya itu tuh hitungannya di ambil aja 500 ya. Terus selanjutnya adalah biaya ngerok sama asisten itu Pak Lan, satu harinya 60.000 rupiah. Ini ongkos di Jawa Tengah ya, lumayan murah. Terus itu kali 30 hari jadi 1,8 juta rupiah. Itu buat ongkos jasanya Pak Lan saja yang membantu kita. Istimewa, murah sekali, sombong sekali saya. Nah untuk ongkos bubut gitu yang ngepasin apa, masang polos engkolnya lagi, itunya itu kan nggak bisa kita kerjain sendiri. Itu di bengkel di mana ya, saya lupa tempatnya, agak ke arah Magelang gitu dari sini kiri jalan di Keranggan itu kalau nggak salah. Itu ongkosnya 500.000 udah semuanya total, istimewa. Jadi totalnya untuk ongkos jasa itu 2,8 juta. Nah oke, jadi
tadi sudah kita total ya. Kita bakal rangkum sedikit saja bagi kalian yang nge-skip mungkin langsung ke sini. Yang pertama, body itu habis 3.320.000. Terus mesin itu habis 960 jutaan, 960.000 rupiah. Terus catnya itu 630.000 rupiah. Terus ongkos jasanya itu 2,8 juta. Total inti core of the core dari merubah Vespa ini dari kondisi seperti ini menjadi kondisi seperti ini adalah 7.710.000 rupiah. Dan teman-teman, ini adalah harga yang saya alami. Jadi harga ini tidak bisa menjadi patokan karena mungkin restorasi Vespanya tergantung seberapa parah dan seberapa puas kita nantinya. Tapi overall saya sangat puas dengan kondisinya Vespa ini. Dan terima kasih yang sudah menonton. Saya Satrio Wijaya pamit. Yang belum subscribe silahkan bisa di subscribe supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya. Dan yang belum nonton video sebelumnya silahkan bisa diklik di sini. Terima kasih. Satrio Wijaya undur diri. Salam safety riding teman-teman. Dadah.